Halo semuanya, bertemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah. Jadi pada hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan minggu yang lalu. Nah, jadi langsung saja pada minggu yang lalu sudah disampaikan terkait pendekatan ekoefisiensi dalam pengelolaan usaha. Nah, di mana ini nanti akan dikaitkan dengan bentuk produksi bersih. Jadi sekali lagi, untuk produksi bersih itu bukan produksinya yang bersih higienis, bukan dalam artian seperti itu, tetapi dalam pengelolaan suatu industri atau usaha itu tidak meninggalkan atau tidak menciptakan limbah yang banyak, jadi meminimalisir limbah. Nah, oke. Nah, kemarin waktu itu minggu lalu sudah disampaikan ada dua paradigma atau sudut pandang, yaitu pada sudut pandang finansial atau keuangan, ya, itu satu pilar sebutannya, dan yang kedua adalah tiga pilar, di mana eh, mempertahankan keseimbangan antara keuntungan SDM-nya dan lingkungan, ya. Jadi yang terbaik adalah yang tiga pilar. Oke, ini sudah. Kemudian minggu lalu juga sudah disampaikan bahwa dalam proses usaha itu produk akhirnya ada yang namanya produk output, itu produk yang diinginkan, dan produk non produk output, yaitu produk yang tidak diinginkan. Kalau produk output ini hasilnya, ya, misalnya kalau ayam goreng berarti ya ayam gorengnya, tapi kalau non produknya adalah limbahnya. Nah, limbahnya itu macam-macam, ya, dan biasanya tuh dibuang ke lingkungan. Nah, ini contohnya, ya, limbah yang non product output ini limbah. Nah, contohnya ayam goreng rusak, bulu ayam, bekas potongan kuku, paruh, dan lain-lainnya, ya. Nah, untuk tugas kemarin juga sudah ada, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan tugas yang sudah diberikan minggu lalu. Nah, saya akan menjelaskan sekilas, ya. Ini juga kemarin sudah, jadi saya ingatkan kembali. Jadi produksi bersih itu adalah strategi pengelolaan lingkungan yang preventif dan diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi, serta daur hidup produk dan jasa untuk meningkatkan ekoefisiensi dengan tujuan mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan. Jadi tindakan preventif, ya. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, produksi bersih itu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif atau mencegah, kemudian terpadu itu bersama-sama, dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan, mulai dari hulu ke hilir, yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengurangi risiko terhadap kesehatan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Nah, saran saya pakai yang KLH saja, itu lebih lengkap, ya, karena benar-benar itu mencakup semuanya dan revisi dari kedua pengertian dari UNEP dan Bapedal. Nah, ini juga sudah disampaikan kemarin, ya. Strategi produksi bersih, strateginya itu harus ramah lingkungan, kemudian meminimalisasi limbah, kemudian daur ulang hidup produk itu dianalisis, sampai kapan sih kira-kira mampu bertahan alat ini, gitu. Kemudian teknologi yang teknologi bersih, artinya tidak terlalu banyak menghasilkan remah-remah, ya. Misalnya kalau pembuatan mie, dalam proses distribusi mie-nya dari dari bagian satu ke yang lain, itu diharapkan tidak banyak menghasilkan buangan limbah-limbah atau buangan remah-remah, gitu. Itu kalau mie, ya. Nah, dalam produksi bersih, ya, nah, ada yang namanya pencegahan dan pengurangan, pengolahan dan pembuangan, ya. Pencegahan dan pengurangan itulah yang namanya preventif strategi, strategi pencegahan, ya. Kemudian treatment strategi, pengolahan dan pembuangan. Nah, dalam produksi bersih
mengkombinasikan antara strategi pencegahan tadi dan strategi pengolahan. Nah, apa yang harus ada pada manusia atau SDM yang akan melakukan atau membuat sebuah usaha, yaitu yang pertama rating, yaitu konsep pemikiran yang dimiliki pada awal kegiatan atau awal operasi. Jadi ada konsep pemikirannya, tentu saja tadi konsepnya adalah 3 pilar. Nah, kemudian reduce, upaya untuk mengurangi dan menurunkan timbulnya limbah pada sumbernya. Kemudian reuse, penggunaan kembali, menggunakan kembali suatu limbah tanpa mengalami perlakuan fisik, kimia, dan biologi. Inilah bedanya reuse dan recycle. Kalau recycle memanfaatkan kembali dengan pemrosesan ke proses semula melalui perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Kalau recycle ada proses di dalamnya, bisa fisika, kimia, biologi, tapi kalau reuse itu tanpa proses ini ketiga ini tadi. Contohnya apa? Kalau reuse, misalnya botol dipakai kembali. Misalnya kalau recycle ini botol plastik dijadikan tempat bunga. Nah, seperti itu bedanya ya. Recovery, ambil ulang, yaitu pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah untuk kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisik, kimia, dan biologi. Recovery ini contohnya ada penelitian di mana mengembalikan lagi kemampuan dari minyak goreng yang sudah bekas dengan satu larutan kimia ya, sehingga minyak bekas itu bisa dimanfaatkan kembali. Nah, itu contoh ya, pernah ada penelitian seperti itu. Itu adalah recovery, ambil ulang. Dan sebenarnya ada banyak lagi. Kemudian pengolahan limbah yang muncul dalam sistem produksi, kualitas dan kuantitasnya banyaknya ini dikendalikan agar tidak melebihi baku mutu dan yang disyaratkan. Itu ada standarnya. Ya. Di limbah itu yang dihasilkan, diusahakan itu ada standarnya, ada manajemennya. Kemudian pembuangan limbah. Nah, diupayakan aman bagi manusia dan lingkungan. Nah, itu tadi untuk yang ini adalah apa yang harus dilakukan sebelum membangun usaha yang berkaitan dengan produksi bersih. Nah, kemudian teknik produksi sendiri di dalam industri. Nah, ada bagannya seperti ini. Jadi saya akan jelaskan singkat aja sini karena setelah ini akan ada penjelasan lebih banyak ya. Kalian nanti bisa baca. Nah, teknik produksi bersih itu ada 2 di dalamnya ya. Jadi pengurangan sumber pencemaran, kemudian daur ulang. Nah, kemudian di dalam pengurangan sumber pencemaran ada namanya perubahan produk dan pengendalian sumber pencemaran. Kalau perubahan produk ini penggantian produk ya. Bisa itu perubahan komposisi ya. Kemudian daur ulang, penggunaan kembali, pengambilan kembali. Nah, kalau penggunaan kembali misalnya ini pengembalian ke proses awal, penggantian bahan untuk proses awal. Jadi digunakan kembali, misalnya kayak air ya, air tersebut masih bersih, itu dipakai lagi untuk proses yang kedua gitu. Pengembalian kembali diproses untuk mendapatkan bahan asal ya. Misalnya ampas tahu yang baru 1 kali giling digiling lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Itu bisa seperti itu contohnya. Nah, pengembalian sumber pencemaran ini dengan cara perubahan material, pengubahan teknologi, tata cara operasional ya. Kalau perubahan material ini pemurnian material, mengganti material ya, bahan ya. Jadi bahannya diganti, ini untuk mengendalikan sumber. Ini yang misalnya bahan-bahan yang ramah lingkungan, makanya banyak dilihat deterjen sekarang ya yang ramah lingkungan. Jadi bahan-bahannya diganti ya dengan yang lebih aman.
Kemudian mengubah teknologi, jadi bisa proses proses apa, tata letaknya ya. Nah, kemudian tata cara operasi tata cara operasional ya. Misalnya prosedurnya ya, yang awalnya ada bagian yang satu, kemudian kalau untuk mengurangi dari limbahnya, maka ada bagian yang kedua untuk memperkecil atau meminimalkan dari limbah tersebut. Nah, kemudian kalau limbah adanya pemisahan. Nah, untuk penjelasannya ini bisa dilihat di sini ya. Nih. Ini pilihan penerapan teknik produksi bersih ya. Nah, tadi kan ada disampaikan kayak tata cara operasi ya, perubahan bahan baku, ini bisa kalian lihat di sini ya. Penggunaan kembali, perubahan teknologi, perubahan produk itu apa-apa saja ya. Nah, ini yang bisa nanti kalian ambil, kalian pahami di bagian 1, 2, 3, 4, 5 ini apa yang harus dilakukan dalam produksi bersih pada produk atau usaha yang kalian ambil dari 5 ini ya. Bisa saja perubahan bahan baku nih. Nah, misalnya ada proses pembuatan bakso kan, usaha bakso. Nah, misalnya mungkin kalau bakso kan tidak sampai yang terlalu dalam, misalnya pemisahan limbah. Nah, ini bisa nih, memisahkan limbah menurut jenisnya. Misalnya kan kalau bakso juga tidak semua mungkin dimakan, ada kuahnya, ada sisa-sisa misalnya jeruk, perasan jeruk ya, apa sih, jeruk yang udah tidak ada isinya lagi, yang udah diperas, misalnya itu juga limbah kan. Nah, kemudian 3, nah ini, jadi ini bisa pada saat kalian nanti membahas tentang solusi dari produksi bersih dari usaha yang kalian pilih, kalian bisa pakai ke 5 teknik produksi ini, karena ini kan pilihan penerapan teknik produksi. Bisa hanya 1, 2 atau bisa kelima-limanya. Jadi pilih yang mendekati atau cocok dengan produk kalian. Nah, ini produksi bersih ya. Dalam produksi bersih ini ada tata kelola yang baik, kemudian pengolahan bahan kimia. Nah, kedua ini fungsinya atau lebih kepada ya, fungsinya untuk peningkatan produktivitas, penghematan biaya, pengurangan dampak lingkungan, peningkatan prosedur organisasi dan keselamatan di tempat kerja. Nah, apa itu tata kelola yang baik atau singkatannya GHK ya? Ya, ini bisa dilihat. Good housekeeping itu adalah suatu metodologi yang berbasis manajemen untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh penghematan biaya, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan prosedur organisasi serta keselamatan kerja. Kemudian chemical management, yaitu tadi CM ya, atau ini tadi pengelolaan bahan kimia, upaya peningkatan pengelolaan bahan kimia agar dapat diperoleh pengurangan biaya, peningkatan kesehatan dan keselamatan pekerja, mengurangi dampak negatif ke lingkungan, dan meningkatkan daya saing. Karena yang namanya bahan kimia itu kan lumayan berbahaya ya, kalau bahan kimia tersebut misalnya asam tinggi dan kandungan-kandungannya ada yang tidak baik untuk lingkungan maupun untuk kesehatan. Jadi itu harus ada aturan dari penggunaannya, apalagi kalau memang perusahaan tersebut mengharuskan menggunakan zat-zat kimia tersebut. Nah, ini tata kelola yang apik ya, good housekeeping. Nah, harus berorientasi pada 3 ini ya, jadi saling berkaitan. Efisiensi ekonomi, yaitu pemanfaatan ekonomi dengan sebaik-baiknya ya. Pembelajaran organisasi, SDM ya, kinerja lingkungan. Jadi 3 ini maka menghasilkan sebenarnya ini tadi hampir sama dengan yang 3 pilar ya, dengan profit, SDM-nya, dan lingkungan. Nah, sehingga menghasilkan
Yang diinginkan apa? Penghematan biaya dan peningkatan produktivitas, berkurangnya limbah padat, emisi udara, dan effluence, peningkatan kemampuan dalam penerapan. Ya, seperti itu. Ini langkah-langkah GHK ya. Ini prinsip langkah-langkah, nanti kalian bisa lihat ya. Ini langkah-langkah produksi bersih harus seperti apa ya. Saya yang penting poin-poinnya saja yang saya sampaikan. Rasionalisasi pemakaian bahan ya. Kemudian mengurangi volume atau toksisitas limbah. Nah, pemakaian kembali. Kemudian meningkatkan kondisi kerja, peningkatan kinerja organisasi. Sebenarnya ada di sini tadi ya. Nah, ini menjelaskan yang ini tadi. Kemudian prinsipnya ada no cost, low cost. Ini adalah yang tidak mengeluarkan uang, ada yang mengeluarkan uang tapi sedikit. Nah, ini pengelolaan dari limbah. Nah, manajemen limbah ini yang harus dikuasai ya, yaitu mengetahui semua bahan kimia yang ada, menentukan jumlah yang hilang, terbuang, terkontaminasi, dan kadaluarsa, menerapkan langkah-langkah penggunaan bahan kimia yang efisiensi dan aman. Ini harus ada SOP, mengidentifikasi situasi dan kondisi, monitoring pelaksanaan ya. Itulah tadi kaitannya juga dengan SOP. Nah, faktor pendorong dari GHK, komitmen manajemen puncak, yaitu yang atasan ya, analisis stakeholder. Ini stakeholder tuh kumpulan ini ya, ini orang-orang ini yang memiliki kepentingan, keterlibatan karyawan, komunikasi dalam organisasi, pengukuran kerja. Nah, itu agar tercipta tercipta apa tadi ini, good housekeeping ya. Itu yang menghambat kalau dari dalam sulit menerima perubahan. Faktor teknis yaitu misalnya kurangnya informasi tentang produksi bersih. Faktor finansial, kultur perusahaan. Kalau eksternalnya rendahnya penegakan regulasi lingkungan, itu di luar ya. Terlalu ketat regulasi lingkungan, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, rendahnya insentif lingkungan. Nah, ini lebih kaitannya ke pemerintah dan ke masyarakat kalau yang eksternal. Nah, jadi ini faktor penghambat kalau ingin menerapkan tadi pendekatan produksi bersih ya. Kalau sudah menerapkan good housekeeping ya, berarti itu sudah menerapkan produksi bersih. Nah, manfaatnya apa sih produksi bersih ya? Nih, ini kalian harus tahu karena biasanya akan keluar di dalam UAS ini ya. Karena produksi bersih ini bagian dari teori terakhir dalam limbah ini, sehingga pembagiannya nanti untuk produksi bersih, bahan ini akan dipakai untuk materi UAS. Nah, ini dipahami manfaat produksi bersih sebagai pedoman perbaikan produk dan proses, penggunaan sumber daya alam dan energi yang lebih efektif dan efisien. Itu manfaatnya ya. Mencegah terbentuknya bahan pencemar, yang itu sudah pasti, namanya produksi bersih kan maunya mengurangi atau mencegah tadi kan dari limbah, mengurangi terjadinya resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan ya. Jadi ini resiko terpapar ya dari limbah atau dari bahan kimia tadi. Kemudian mendorong pengembangan teknologi pengurangan limbah serta teknologi bersih yang ramah lingkungan. Ini kaitannya dengan teknologi ya. Menghindari biaya pemulihan lingkungan. Ya betul, kalau misalnya lingkungannya sudah rusak, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak lagi. Nah, contohnya seperti industri yang berbahan kimia ya, atau secara yang mudah kalian lihat ini deh, sawit itu kan masa panen dari kelapa sawit itu adalah 25 tahun. Nah, setelah dari 25 tahun itu akan menurun. Nah, pada saat mau dipakai
tanah tersebut itu sudah tidak bisa dipakai karena sudah nutrisinya sudah habis sekali diambil oleh sawit tersebut, dan membutuhkan waktu sekitar 5-10 tahun untuk mengembalikannya. Nah, jadi itu membutuhkan biaya lagi, membutuhkan proses lagi, dan itu membutuhkan waktu juga, ya. Nah, kemudian meningkatkan daya saing produk melalui penggunaan teknologi baru, atau perbaikan teknologi yang lama diperbaiki, ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam proses produk sehingga mengurangi biaya pengolahan limbah. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Kalau mungkin penjelasannya terlalu cepat bisa dibaca-baca kembali, ya, karena sebenarnya yang disampaikan dalam tulisan ini sudah lengkap seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya kegiatan kita adalah kita akan masuk dalam pembuatan produksi bersih dari usaha yang sudah kalian pilih. Kemarin sudah kalian buat diagram alirnya, prosesnya, ya. Kemudian sudah kalian pilah mana yang output, mana yang limbah, output yang diinginkan, ya, dan mana yang output tidak diinginkan, yaitu limbahnya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya kalian saya minta membuat produksi bersih, ya. Produksi bersih usaha yang dilakukan, penerapannya, yaitu ini tadi yang penting. Nah, gini, kalian pilih dari antara 4 ini atau boleh juga kelima-limanya, mana yang bisa dilakukan untuk produk kalian, dan disebutkan contohnya, misalnya apa gitu. Misalnya perubahan bahan baku. Misalnya yang awalnya menggunakan contohnya ini, ya, menggunakan formalin misalnya, ya. Nah, perubahan bahan bakunya tidak menggunakan formalin lagi. Misalnya seperti itu. Makanya kemarin saya minta kalian buat diagram alirnya supaya tahu ada bagian-bagian mana mungkin yang dari bahan baku untuk bisa dikurangi, atau bisa yang menggunakan bahan kualitas yang baik atau murni, sehingga mengurangi dari kerusakan, ya. Ini kayak ini kontaminasi. Kemudian tata cara operasi, ya, tata kelola. Lah itu kalianlah yang atur nanti. Kalian bayangkan dulu, ya. Kalian punya usaha, kalian ingin berorientasi pada pendekatan yang ramah lingkungan, ya. Nah, sehingga penerapan yang kalian ambil adalah dalam produksi bersih. Pendekatannya produksi bersih dan penerapannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini. Seperti itu, ya. Nanti kalian baca kembali ini. Kalian bahaslah berdasarkan 5 penerapan ini, ya. Kalau ada yang tambahan juga silakan. Kalau di luar dari ini. Baik, ini itu saja dari saya. Terima kasih.